Halo, nama saya Ferdi Bawanta. Saya biasa dikenal sekarang ini di dunia olahraga, dunia atlet, dunia bela diri, dan juga dunia film lah. Sebenarnya saya awalnya tuh sebagai aktor laga dan stuntman di dunia perfilman. Kemudian di dunia bela diri saya dikenal sebagai seorang atlet yang kemana aja. Jadi ibaratnya saya juga suka sebagai atlet MMA, boxing, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, dan kemudian saya juga suka dengan yoga dan meditasi seperti itulah. Jadi di dunia olahraga saya juga sempat membuat viral metode Indobarian yang pada saat itu 2012 bagaimana caranya membuat badan itu sehat dengan mudah sekali dengan diet yang sangat simpel seperti itu. Jadi orang itu kalau yang pernah ke GBK Senayan pasti tahu Indobarian. Jadi itulah salah satu metode yang memang saya ciptakan buat masyarakat di Indonesia pada saat itu, di Jakarta lah utamanya kayak gitu. Awal mula saya tertarik dengan bela diri tuh sebenarnya saya memang pingin kayak punya impian jadi aktor laga ya, kayak Jackie Chan, kayak Van Damme, kayak begitu, Jet Li semua. Jadi awal dari kecil saya memang suka bela diri. Artinya emang awalnya untuk ke film, tapi setelah dipelajari terus lama-lama akhirnya bisa menginspirasi ke dunia atlet juga dunia olahraga, itu nyambung lah semuanya. Jadi juga pertama di dalam dunia bela diri itu banyak sekali pelajaran yang kita ambil sebenarnya yang kita tidak bisa dapetin di sekolah. Jadi ini adalah alternatif edukasi aja sebenarnya kayak gitu. Jadi saya juga pingin berbagi juga caranya bagaimana supaya jangan dibully. Karena saya sebenarnya kecil juga dulu pernah juga pengalaman kayak dibully kayak gitu. Nah sebelum bela diri ya, tapi setelah kita menguasai bela diri, kita bisa mengendalikan diri, bisa lebih percaya diri. Artinya ini memang bagus buat masyarakat juga. Jadi saya tertariknya seperti itu sebenarnya. Ya dulu ketika kita belajar bela diri ini pasti punya pengalaman dibully biasanya. Dibully itu pada saat waktu SD, karena saya kecil banget ya orangnya, kecil. SMA juga saya pernah dibully. Itu gara-gara kalau dibully itu biasa karena kita terlihat lemah, ya gampang jadi target karena kita terlihat lemah dan kecil. Ya itu nggak enak banget perasaan, jadi nggak pengen sekolah. Kalau setiap kali sekolah itu kayak kita nggak nyaman. Bahkan ada satu titik saya pernah kayak, aduh kayak gue lebih baik mati lah kali kayak gitu ya. Males ke sekolah daripada tiap hari kayak begini. Akhirnya di beberapa tempat saya kayak pindah sekolah atau gimana kayak gitu. Jadi nah itu yang membuat saya tuh merasa kenapa sih gue lemah kayak gini. Akhirnya mulai belajar bela diri pun belum bisa sebenarnya, walaupun udah belajar pun belum bisa. Ya masih kurang, belum percaya diri, mungkin punya skill tapi belum percaya diri. Nah itu dia. Jadi selang waktunya sudah mulai dewasa baru kita memahami bagaimana sih kita bisa menguasai dan mengendalikan situasi. Jadi pokoknya jadi dibully itu nggak enak banget deh ya. Saya ngerasain jadi orang yang dibully itu nggak enak banget. Itu bisa merusak mental dan psikologis anak sebenarnya. Kalau lebih hebat sudah pasti. Enggak sih. Sebenarnya gini, lebih percaya diri. Akhirnya kalau kita, ada juga sih orang yang belajar bela diri tuh akhirnya balik menjadi bullier, bisa ada juga seperti itu. Ya tapi kalau pribadi sekarang kan sudah ada ajangnya. Jadi ngapain lu belajar bela diri terus lu ngebully orang? Padahal kan sekarang cari prestasi, bisa jadi atlet, lu main di ring ya. Untuk lebih bagus skill itu dibuat prestasi ya gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri. Ngapain kita belajar susah-susah, akhirnya kita belajar berkelahi cuma di jalan kayak gitu. Ya itu, ketika kita mulai percaya diri, awal-awal biasa belajar bela diri itu ngerasa kita bisa nih, kita bakal bisa gini orang nih. Tapi kalau kita menemukan mentor yang salah, biasanya jadi salah. Nah kebetulan waktu itu mentor saya tuh banyak yang baik-baik. Akhirnya kalau memang mau menyalurkan bakat di bela diri, ya masuklah ke dunia pertandingan seperti itu, bela diri, ikut kompetisi atau apa, itu juga bisa membangun mental kita lebih sportif seperti itu. Biasanya
bullier atau yang dibully itu, ini kita bicara bullier. Bullier itu biasanya juga orang yang sebenarnya kurang perhatian ya. Jadi mereka istilahnya mencari perhatian seperti itu. Mereka juga sebenarnya kasihan. Kalau yang dibully, kenapa bisa dibully ya pasti kelihatan lemah, terlihat lemah dan gampang jadi target, itu sih bahaya banget. Nah makanya sekarang kenapa kasus yang kemarin-kemarin terjadi kayak Mario Dendi segala macam kayak gitu men-trigger saya supaya orang tuh harus belajar secara fisik kuat dan juga secara mental. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita punya fisik dan mental yang kuat, aura kita tuh sudah berbeda. Jadi kita bisa memahami situasi dan juga menghindari, atau kadang-kadang bullier nggak mungkin mentarget orang yang terlihat kuat lah seperti itu. Bukan berarti kuat dalam fisik ya. Jadi tegas istilahnya kayak gitu. Ya kuat dalam artian di sini banyak ya, bukan secara fisik juga. Walaupun secara fisik juga menentukan banget ya. Orang tuh malas juga misalnya berurusan dengan orang yang terlihat kuat, besar kayak gitu ya. Tapi juga di sini kuat berarti ya secara mental dan juga istilahnya bisa menghandle situasi dengan elegan seperti itu. Ya nanti saya bisa kasih contoh kayak gimana. Harapan buat adik-adik di luar sana yang sering sekali mengalami pembulian seperti ini, cobalah cari pelatihan-pelatihan, bisa pelatihan olahraga atau pelatihan bela diri untuk membangun jiwa ksatria kalian. Bukan berarti kalau badan kalian kecil itu gampang dianggap remeh dan diinjak-injak, tidak seperti itu. Dengan semangat dan spirit itu juga bisa membuat bullier itu merasa kayak nggak kepingin bully, istilahnya kayak gitu. Jadi harus kuat ya, fisik mental harus kuat, makan bagus, olahraga bagus, berprestasi, ikut bela diri atau apapun itu ya. Jadi supaya kalian tidak takut kalau misalkan dalam situasi yang mengancam kalian seperti itu. Dan utamanya juga jangan selalu kalau misalnya belum punya confidence level yang bagus itu, jangan mencari tempat-tempat yang memang rawan sekali untuk dibully. Pinter-pinterlah pilih lingkungan dan teman. Oke, saya itu dari kecil bela diri itu udah menjadi bagian dari hidup saya ya. Dari kecil saya belajar kempo ya, umur 7 tahun, 6 tahun ya. Kempo, kemudian karate, taekwondo, ya seperti itulah, kungfu pernah juga saya pelajarin. Sampai saya umur 20 udah beranjak dewasa, saya mulai belajar capoeira. Nah capoeira itu membuka jalan ke semuanya. Capoeira itu memang kayak seperti kayak dance seperti itu, tapi ngebuka jalan buat saya masuk ke dunia yang lebih serius seperti boxing, kickboxing, akhirnya ke Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA. Jadi ibaratnya semua bela diri itu bagus, tapi carilah yang efektif ya buat situasi-situasi seperti ini, kayak begitu. Perjalanan karir di dunia bela diri itu, perjalanan karir saya di bela diri itu terutama di capoeira, saya dikenal sebagai pengajar atau kalau di capoeira itu bilangnya profesor capoeira. Itu di Southeast Asia saya adalah orang pertama non Brazilian yang memegang sabuk itu. Terus kemudian di dunia Brazilian Jiu-Jitsu saya sendiri pemegang purple belt advanced students, dan juga saya pernah juga memenangkan kejuaraan MMA di One Pride. Kalau di film, capoeira banyak bantu saya banget ya. Di film awalnya saya film-film jadi stuntman dulu ya. Kemudian saya membintangi film laga seperti Pirate Brothers, Mortal Enemies. Terus kemudian saya terlibat dalam film komedi, ada beberapa. Terus kemudian banyak kan film-film ini perang. Untuk belakangan ini film perang seperti Patriot, Merah Putih Memanggil, terus yang terakhir 2019 itu Tanpa Ampun ya, sebagai polisi juga kayak gitu. Aktivitas sekarang saya tuh currently saya tuh sebagai pelatih DKI untuk bela diri sambo. Kemudian saya juga melatih Brazilian Jiu-Jitsu dan juga saya aktif di dunia olahraga. Ya ibaratnya ngajar-ngajar menginspirasi aja seperti itu. Dan satu lagi, banyak orang bela diri itu juga lupa yang namanya dunia yoga. Ini juga dunia yang saya sangat
senang sekali dan jarang sekali orang-orang yang maco dan maskulin ini belajar tentang yoga yang bisa dibilangin kan notabene feminim lah sebenarnya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, meditasi itu menjadi sebuah kualitas saya pribadi memahami itu, dan saya ingin share how powerful is meditation itu. Itu sih sebenarnya. Meditasi dan yoga gini, awalnya itu kan saya menciptakan Indo-Baran Method, sebuah method di mana ini adalah olahraga yang keras ini harus bertemu sama aktivitas olahraga yang lembut. Contohnya misalnya yang keras itu kayak crossfit ataupun conditioning, apapun itu bentuknya. Kemudian yoga ini yang lebih feminim dan lebih lembut istilahnya. Nah, gambarkan nih maskulin olahraga ini nggak mau dia menyentuh yang sedikit soft gitu, yang hardcore ini nggak mau dia ketemu soft, yang soft juga nggak mau ketemu sama yang workout, karena yang hard workout karena apa ya, wah berat banget buat gua nggak suka gitu. Nah, saya belajar dua-duanya, akhirnya membuat titik temunya di mana Indo-Baran Method itu belajar olahraga yang hard juga dengan soft juga. Dan apa yang saya dapat dari meditasi itu banyak sekali. Meditasi itu seperti teknologi yang hilang dan orang itu jarang sekali memahami ini. Jadi buat saya meditasi bukan sesuatu yang saya lakukan kalau saya lagi depres, enggak. Jadi buat saya tuh meditasi itu adalah kualitas saya sebagai manusia yang sudah hilang. A quality of human beings. Kalau misalnya dalam puncak tertingginya dia pasti melakukan itu dengan natural. Gitu aja sih. So it help you a lot di situ. Ya hidup tuh artinya harus balance ya. Nah, pemahaman balance ini kan banyak variatif tafsirannya. Buat saya, balance itu adalah bagaimana kita bisa memahami dua tipe energi positif dan negatif ini, bukan menghindari salah satunya. Jadi hidup itu sebenarnya dinikmatin. Jadi misalkan ada orang yang, wah hidup tuh berat, hidup tuh begini, hidup tuh keras, berarti dia tidak mengerti hidup. Karena hidup itu sebenarnya menyenangkan sekali. Itu dia gunanya meditasi. Politik itu buat saya untuk sekarang ini ya, semua itu ada di dalam politik. Politik itu bukan suatu instrumen yang sangat negatif. Jadi sebenarnya kalau kita hanya bermain aja, di mana politik itu seperti pisau misalkan. Kita gunakan untuk yang baik, dia pasti bisa memberikan dampak yang baik. Jadi saya masuk dunia politik, terutama di PSI ini, energinya fresh banget dan belum terkontaminasi istilahnya kayak gitu. Saya ingin berkontribusi di situ untuk menginspirasi ya. Artinya gini, kalau memanage sebuah daerah atau apapun itu, kita harus bisa memanage diri ini dulu. Nah, artinya kalau misalkan masuk dunia politik tuh, saya udah paham memanage diri saya sendiri, jadi saya harusnya bisa memanage yang lebih besar. Seperti itu. Intinya seperti itu. PSI pasti ya, pertama anak muda. Saya kalau misalnya ngomong anak muda berarti fresh energy itu masih masih banyak itu. Jadi generasi muda itu masuk PSI itu menarik buat saya, dan juga idealisnya masih ada. Contohnya misalkan, oke lah Ketum Giring ya misalkan. Kenapa buat saya dia menarik sebagai ketua umum kita, musisi. Dunia tanpa musik itu tidak akan tersentuh hatinya. Jadinya dunia politik itu pentingnya tuh disentuh sama sedikit ada yang namanya kreativitas seni. Jadi semua itu seni. Jadi seni itu adalah seperti pelumas gitu ya. Kalau gearnya tuh butuh pelumas tuh, seni itu penting sekali. Jadi buat saya karya-karya seni itu sangat tulus ya. Ketika musik atau apapun bentuk seninya itu, dan kita bisa pakai seni itu untuk ke dunia perpolitikan, I think dunia politik akan lebih menarik dan lebih lebih rame istilahnya kayak gitu. Dan PSI memang orang-orangnya ya anak muda, nggak kaku kayak gitu, santai, orang-orangnya asik, dan saya suka banget ketemu. Saya ngerasa pada saat kesana tuh disambut bukan gara-gara saya mau ngapain, mau nyari ini, enggak. Saya pribadi saya ingin bertemu ke organisasi yang lebih besar dan saya ingin sharing sesuatu di situ, itu aja. Cita-cita masa depan kalau dalam saya bergabung di dunia politik ini ya pasti ingin memberikan sebuah kesadaran baru dalam berpolitik ya.
terus awareness baru ya dalam politik itu. Saya tuh banyak tertarik dalam dunia komunitas apapun itu, dan ketika saya masuk ke dunia komunitas itu saya bisa memberikan sebuah cara pandang yang baru dan juga nafas baru untuk orang-orang yang belum melihat itu. Jadi saya masuk PSI ini juga bisa membuat nafas yang baru dan juga terlihat politik itu akan lebih sedikit nggak kaku dari sebelum-sebelumnya ya. Karena menurut saya ini PSI ini adalah harapan dari dunia politik ya, partai yang memberikan harapan. Walaupun yang lain juga memberikan harapan, tapi buat saya bisa ngerasa karena saya orangnya sensitif ya. PSI bisa memberikan harapan buat masyarakat banyak dengan gaya yang baru, itu istilahnya kayak gitu. Dan semoga dengan adanya saya di sini bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih menarik lagi buat masyarakat, tentunya di dunia politik gitu.